Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat berada dalam keluarga, juga kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan juga Allah jaga keluarga kita pula dalam keadaan berada dalam iman dan Islam. Sebagaimana pada ayat yang disebutkan tadi, yaitu di dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sedangkan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas kita sebagai orang tua, terutama di sini kaum pria, yaitu sebagai ayah ataupun nantinya calon ayah, punya kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka. Seorang laki-laki harus menjadi ayah yang baik. Dalam beberapa khutbah Jumat yang lalu pernah saya sampaikan, menjadi ayah idaman. Kali ini ada satu poin lagi yang bisa kita ambil dari peribahasa sebenarnya dalam bahasa kita. Itu namanya, buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya antara orang tua dan anak itu tak beda jauh, mirip-mirip. Ada istilah dalam ilmu psikolog, children see, children do. Apa yang anak itu lihat, itulah yang dia itu lakoni, itu yang ia kerjakan. Jadi kalau misalnya dia lihat bapaknya tulanan HP terus, waktu habis sia-sia, bapak milenial main game terus, bapaknya delok video terus,
entah video yang habiskan waktu sia-sia atau video-video haram, anak itu nanti akan niru seperti itu pula. Tak beda jauh. Buah jatuh tadi tak jauh saking pohon. Sebaliknya jika ayahnya itu sibuk dengan kebaikan, sibuk amal soleh, rajin belajar, rajin membaca, rajin ngaji, hadiri majelis ilmu, maka anak akan punya sifat yang sama juga, sama-sama semangat. Karena tadi children see, children do. Apa yang anak itu lihat, ya itu yang dia bisa niru. Dia nggak akan jauh-jauh niru, yang paling dekat ya dari orang tuanya sendiri, dari bapaknya sendiri. Makanya ada seorang tabi'in yang mengatakan, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib, la azidanna fi sholati min ajlik roja'an an uhfadha fik. Kata Sa'id, wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah itu selalu menjagamu. Nah, kenapa Sa'id itu nambah sholatnya terus? Ya biar anaknya juga rajin sholat. Di samping itu pula para ulama itu katakan, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi katakan, maksud Sa'id adalah dia gunakan waktunya nanti di dalam sholat, dia bisa gunakan untuk memperbanyak doa. Dan doa masih dalam sholat itu doa-doa yang mustajab. Maka dia gunakan doa-doa tadi untuk mendoakan anaknya. Dan kalau kita mau simpulkan, sebenarnya sekolah yang terbaik itu bukan sekolah yang super mahal. Bukan sekolah unggulan, bukan sekolah nomor wahid di Gunung Kidul, bukan. Sekolah yang terbaik untuk anak yaitu keluarganya sendiri. Ingat ini baik-baik. Sekolah terbaik untuk anak itu adalah keluarganya sendiri. Bukan saking pak gurunya, bukan saking lingkungannya. Yang paling utama itu sekolah saking keluarga. Coba aja kita perhatikan. Kalau di dalam rumah anak terus lihat bapak mboke iki tukaran terus. Apa yang tertular pada anak? Yuk anak juga pengen tukaran kayak gitu. Wah bapak mbokku tukaran kok. Nah, dia dapat pasangan ini adiknya sendiri. Ya akhirnya dengan adiknya tukaran terus. Bapak mboknya di rumah marah-marah terus. Atau sering kata-katanya kasar. Ya, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar. Kira-kira anak niru enggak? Anak niru. Anak ini kok ngomongnya kasar. Nah, coba aja perhatikan di rumah itu bapak mboe itu gimana? Kok juga anak ini kok sering cuek pada lingkungan? Ya bisa jadi karena orang tuanya juga cuek seperti itu. Sebaliknya, kalau orang tua itu misalnya bertakwa, rajin sholat, nih bapaknya ini rajin ten masjid, suka interaksi dengan Quran, mau menghafalkan Quran, semangat juga ngaji, tholabul ilmi, maka anak-anaknya tidak jauh dari itu. Beda kalau anak-anaknya, beda kalau orang tuanya itu cuek pada agama, sholat juga yo kadang ingat yo kadang ora. Ya ngertine yo kalau sholat ya sing wajib ya Jumatan. Ya sudah anak juga ya tak jauh-jauh dari orang tua seperti itu.
Karena sekali lagi panutan anak yang paling dekat itu orang tuanya dulu. Bukan pak gurunya. Ya, panutan anak yang paling dekat itu orang tuanya dulu. Maka kita balik tadi ada istilah sekolah yang paling baik itu adalah keluarga sendiri. Bagaimana keluarga yang dibentuk? Biasa kalau anak-anak yang rusak itu dari keluarga yang rusak juga. Sulit diatur, sulit. Wah, dia omongnya apa-apa ki wangel tenan. Awalnya dari rumah dulu, itu nggak mungkin dari luar-luar dulu deh, dari dalam rumah dulu deh. Dan kalau jadi bapak, jadi ayah itu kalau untuk anak perempuan itu cinta pertamanya. Kalau untuk anak laki-laki, nah itu teladan bapaknya, itu role modelnya itu. Itu teladannya itu. Jadi kalau bapak itu rajin, wah anaknya juga ikut. Sek lanang itu ikut. Sedangkan kalau untuk ibunya, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan itu seperti malaikat pelindung. Maka yang paling mudah untuk sukses mendidik anak itu kembali pada orang tua itu yang memperbaiki diri. Bukan sekolah yang bagus. Taruhlah dia sekolah di sekolah internasional, biayanya sekian puluh juta untuk masuk. Lantas dia untuk bulanannya per semesternya sekian juta juga, itu belum tentu menghasilkan banyak. Kuncinya orang tua perbaiki diri. Maka dulu kalau para ulama, orang-orang soleh, orang-orang bijak, kalau lihat anaknya nakal, lihat anaknya kok berubah, lihat ini kok susah diatur, mereka tidak salahkan lingkungan, mereka tidak salahkan sekolahnya, namun mereka salahkan diri mereka sendiri. Seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan perkataan sebagian salaf. Saat itu Ibnu Rajab katakan kalau siapa saja yang melalaikan hak Allah, maka Allah akan melalaikan dirinya. Dan nanti dia akan lihat suatu yang aneh, suatu gangguan pada keluarganya sendiri. Lantas beliau mengatakan, inni la a'siyallaha fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Sebagian salaf itu berkata, sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah, maka kalau aku pulang aku akan lihat ada yang aneh pada akhlak pembantuku, ada juga sampai hewan ternakku. Ini pengaruh pada keluarga. Maka ketika mereka lihat, oh ini ada yang aneh dalam rumah, kok istri saya seperti ini, kok anak-anak seperti ini, maka mereka kembali mengoreksi diri mereka sendiri. Kesimpulannya, sebagaimana kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Fiqh Tarbiyatil Abna, di antara dampak amal soleh dari orang tua pada anak adalah anak akan meneladani amal yang dilakukan orang tuanya. Dampak dari amal soleh itu, kita itu beramal soleh sebagai orang tua, maka akan pengaruh pada anak, anak akan niru. Anak akan teladani. Maka silakan kita sebagai orang tua, bapak-bapak sekalian, kita perbaiki diri. Nanti lihat kenyataannya sendiri deh. Coba lihat anak-anaknya sendiri itu gimana nanti. Coba kalau kita mau perbaiki diri, nanti lihat dampaknya, hasilnya sendiri pada anak-anak. Akan turut berubah. Namun kalau orang tua nggak mau perbaiki diri, ya wes ya kayak ngono terus. Maka kuncinya satu keluarga itu yang dididik gitu. Jangan cuma mengharap, wah anakku pokoknya sesok jadi ngene. Bukan. Jadi wong sukses, bukan. Orang tua yang ngaji, simbahe ngaji, anak-anak yang ngaji, putune ngaji, bojone ngaji.
sedulur-sedulure ngaji, wah itu kompak semua itu. Ada masalah kaitan agama, mau bagi-bagi harta, wah rembuknya enak. Arak nuntut waris, yo baginya enak. Coba lihat kalau anak itu yang satu ini nakalnya kayak gini, yang satu kayak gini. Coba lihat kalau orang tuanya meninggal itu apa yang terjadi coba. Wis ngerti iki bapak iki sugih. Hartane iki pirang hektar. Sapine 20. Umahe wah kalau didol iki larang tenan. Coba apa yang terjadi kalau bapak dhewe iki mati coba. Sing diurus apa? Orang mikir utang, orang mikir kewajiban lainnya. Mikirnya iki kapan iki warisnya dibagi? Ini bapak sudah nggak ada nih, kapan nih warisnya dibagi? Itu tiap hari itu saya dapati kayak gitu tuh kasus itu. Masalahnya cuma satu, ya anak-anaknya dari dulu nggak ngaji, orang tuanya nggak mau paham agama, nggak mau menerima syariat Islam, ya jadinya seperti itu. Maka jalan kita bahagia, satu keluarga itu jadi baik. Cuma jalan kebaikan hanyalah satu, dalami agama. Itu nggak ada lagi jalan keselamatan di muka bumi ini. Kita selamat dunia dan akhirat selain kembali pada agama Islam. Titik. Itu baru kita selamat. Semoga Allah karuniakan kita anak-anak yang soleh solehah. Dan juga kita terus memperbaiki diri sebagai orang tua. Kita mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Dan kita dijauhkan dari segala macam keburukan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadullah Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.